Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki yang berkah dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya teman-teman. Kembali lagi di channel Bila Official, channel yang memberikan informasi terbaik tentang Bali. Kali ini saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di daerah Canggu lagi nih teman-teman. Mungkin bisa dibilang Canggu ini adalah tempat favorit saya untuk ngevlog teman-teman, karena Canggu ini setiap harinya selalu dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Nah, ini di depan saya ini adalah Atlas Beach Club teman-teman, dimana Atlas Beach Club ini adalah satu-satunya atlas yang terbesar di Asia Tenggara ini teman-teman. Dan kemarin hari Jumat juga ada YouTuber besar dari Amerika datang, yaitu SL Speed, yang lagi live streaming di Indonesia beberapa hari teman-teman. SL Speed sebelum ke Canggu juga dia mengunjungi daerah-daerah Ubud, juga ke Jakarta teman-teman. Nah, mungkin sambil kita jalan, sambil ngobrol, lihat-lihat situasi jalanan yang ada di Pulau Bali ini, terutama di kawasan Canggu teman-teman. Mungkin saya ada sedikit memberikan saran, yaitu untuk teman-teman yang ingin melakukan solo traveling ataupun private traveling, mungkin hanya bareng keluarga, bareng pasangan, untuk berwisata ke Bali. Mungkin ada sedikit saran dari saya sih teman-teman. Saran yang pertama, jika teman-teman mengunjungi atau ingin berwisata ke Pulau Bali, mungkin teman-teman bisa diperkirakan apakah traveling ke Bali menggunakan kendaraan umum ataupun menggunakan kendaraan sendiri, roda 2 maupun roda 4. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan teman-teman. Mungkin bukan hanya dari kecepatan dari sisi waktunya, melainkan juga dari sisi budget juga sih teman-teman. Jika kita mungkin naik kendaraan umum maupun sepeda motor ataupun mobil, ya mungkin itu bisa lebih diperkirakan budgetnya itu habisnya berapa sih teman-teman. Karena sebenarnya di Bali itu untuk tempat-tempat wisata, terutama tempat-tempat wisata yang berupa pantai ya teman-teman, itu kebanyakan sih gratis sih, hanya bayar biaya parkirnya saja ya. Contoh saja, jika kita hari pertama nih kita berkunjung ke Pantai Kuta gitu seumpamanya. Nah, di Pantai Kuta itu ada Pantai Legian, ada Pantai Seminyak, dan itu bisa kita sekaligus berwisata ketiga pantai itu dengan waktu yang sama. Dan juga biaya budgetnya cuma hanya bayar parkir kendaraan saja sih teman-teman. Jika kita bawa roda 2 semuanya, kita hanya ditarikin biaya hanya Rp2.000. Begitu juga jika mobil itu hanya Rp10 jika ada di daerah Kuta teman-teman. Nah, beginilah situasi di area shortcut ini teman-teman, untuk menuju ke kawasan Canggu. Jalannya sempit, tapi pengendara yang melewati jalan ini sangat padat. Ini adalah salah satu jalur alternatif yang tercepat menuju dari kawasan Canggu mau menuju ke daerah Denpasar teman-teman. Begitu sebaliknya. Sebenarnya ada dua jalur dari sini, terus jalur dari arah Kobokan. Cuman dari arah Kobokan itu memang terkenal padatnya di sana itu. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua, mungkin selain kendaraan harus diperhatikan, nah teman-teman juga tripnya atau itinerary-nya atau penginapannya juga harus direncanakan dengan baik. Ya, contohnya kita kalau solo traveling mungkin ya nggak terlalu susah lah, kita cari-cari hotel yang murah-murah, ataupun jika kita mau bawa tenda itu bisa camping di daerah-daerah Bedugul ataupun daerah-daerah Danau Tambelingan yang ada di Bedugul teman-teman. Itu bisa kalau terus solo traveling. Tapi mungkin jika teman-teman tuh bareng keluarga, ya mungkin bareng anak ataupun istri, ya perlu dipertimbangkan kembali atau perlu diperhatikan juga
untuk penginapannya. Jika teman-teman mau main daerah-daerah Kuta, mau daerah Semenyak, mungkin sebenarnya sih ada juga yang hotel-hotel yang budgetnya di bawah 250, teman-teman, masih ada, masih banyak. Dan tempat-tempat wisata juga di sana juga banyak, meskipun hanya jalan kaki maupun ya, hanya sekedar naik Grab ataupun sewa-sewa kendaraan sepeda motor sih teman-teman. Banyak orang bilang berwisata ke Bali itu sebenarnya mahal katanya, tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat biayanya sebenarnya itu teman-teman tidak terlalu mahal teman-teman. Yang penting teman-teman bisa mapping tujuannya kemana saja dan kendaraan apa yang mau digunakan selama berwisata di Bali, terus sama penginapannya daerah mana, maupun harga-harga atau budgetnya dari kisaran berapa. Jika itu sudah ketemu, mungkin teman-teman bisa diperkirakan budgetnya habis berapa. Untuk tempat wisatanya sebenarnya teman-teman tidak terlalu mahal ya. Contoh kalau kita mau berkunjung ke Pantai Melasti semuanya, Pantai Melasti itu hanya per orang itu ditarikin Rp8.000. Jika kita cuma 2 orang ya Rp16.000, dan itu ditambah lagi biaya parkir mobilnya. Jika kita bawa motor ya hanya Rp5.000 teman-teman, ya itu termasuk murah sih. Ini di sini udah masuk kawasan Canggu nih teman-teman, makanya tidak heran jika kita kanan kiri itu melihat banyak sekali bule-bule berseliweran di sini nih. Canggu memang saat ini sangat-sangat padat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, terutama yang informasi yang saya terima sih dari bule-bule Rusia sih teman-teman, banyak sekali, dan pembangunannya juga sangat pesat di sini. Oke, jika teman-teman mau berwisata ke Bali terus bingung harus kemana saja, ya bisa komen di kolom komentar teman-teman, siapa tahu saya bisa bantu untuk itinerary atau rencana perjalanan teman-teman di Bali. Nah, ini jika kita ke kiri teman-teman, kita menuju ke pantai Batu Mejan atau Eco Beach maupun ke Beach Club Labisa teman-teman. Namun saya ajak teman-teman untuk ke sebelah kanan, karena mungkin beberapa video saya jarang melewati jalan ini, jadi saya ajak teman-teman untuk melewati jalan ini. Nanti saya ajak juga ke daerah Prereran melalui shortcut Prererannya teman-teman. Biasanya di beberapa video Bang Bil mungkin beberapa review melewati jalan-jalan shortcut Canggu. Nah, kali ini mungkin Bang Bil mau nih teman-teman untuk melewati jalan shortcut yang satunya. Yang tadi Bang Bil juga udah melewati shortcut Canggu, begitu padat kendaraan-kendaraan wisatawan mancanegara maupun warga-warga lokal juga. Nah, saat ini Bang Bil coba menuju ke daerah Prereran melewati shortcutnya di Prereran ini teman-teman. Jalur ini biasanya juga selalu digunakan oleh wisatawan mancanegara yang menginap daerah-daerah Canggu ataupun daerah-daerah Prereran, karena jalur ini jalur alternatif yang terdekat juga dan tercepat juga nih teman-teman untuk berwisata ke pantai Batu Mejan, ke pantai Batu Bolong maupun ke pantai-pantai yang ada di kawasan Prereran ini juga teman-teman. Ya, jalurnya juga lumayan padat ini karena memang jalurnya sempit, namun banyak wisatawan yang menginap atau berwisata di sini ini nih. Ini juga masih pelebaran jalan ini sepertinya teman-teman.
Nah, dari sini kita belok kiri menuju ke shortcut Pererenan. Nah, ini terlihatnya beberapa wisatawan mancanegara juga lewatin di sini nih. Ada yang jalan kaki sebenarnya di sini teman-teman, ada yang juga naik sepeda motor. Jalur ini memang jalur padat sih, karena beberapa kali mobil juga lewat sini. Ya cuman hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 sih teman-teman. Kalau roda 4 nggak bisa lewat sini karena memang ya terlihatlah jalurnya seperti ini. Nah, ini banyak ojol-ojol nih yang lagi lewat sini jemput maupun antar penumpang wisatawan. Tuh ada bonceng 3 malah. Asik sih teman-teman lewat sini nih. Ini juga ada cafe nih di depan ini. Ya meskipun jalur-jalur kecil gini, kalau di kawasan Canggu ini banyak sekali kafe-kafe maupun villa-villa ataupun penginapan-penginapan dari sini teman-teman. Ini ada Villa Putih. Kan banyak sekali teman-teman. Ini restoran juga sebelah kanan. Mungkin jalur ini jarang sih di explore ataupun di review-review. Nah kali ini Bang Wil coba deh keliling-keliling di daerah sini teman-teman. Ini juga ada perbaikan jalan juga nih. Nah itu di depan juga banyak sekali bule nih lagi nongkrong, lagi ngopi di cafe. Ini Brush Club juga sebelah kanan. Sebelah kiri juga ada villa juga, ada butik-butik juga. Alena Spa. Asik sih teman dari sini nih. Nih kanan kiri juga banyak bule nih. Nah mungkin ada teman-teman di sini nih yang lagi merencanakan berlibur ke Bali di akhir tahun ini atau sebelum akhir tahun. Coba tulis di kolom komentar teman-teman rencananya mau kemana dan berapa orang yang mau ke Bali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman melihat situasi perjalanan atau virtual tour di jalan-jalan di Bali. Jika suka videonya dibantu like-nya, komen, serta subscribe-nya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.